yang lagi penyayangnya, sayangnya tak tiada terbilang. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang seperti saat ini. Dari zaman muter-muter sampai zaman penuh komuter, dari zaman unta sampai zaman penuh Toyota yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak, ibu guru, serta sahabatku semua yang dirahmati Allah, mari kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusriku bihi sayna wa bil walidaini ihsan. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun dan berbakti kepada orang tua. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Para hadirin semuanya, ketika kita membaca kalimat ini, kita menjadi paham bahwasanya kewajiban pertama setelah menyembah taat dan kepada Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa syukur seorang kepada Allah tidak akan Allah terima ketika seorang itu masih sering menyakiti hati dan perasaan kedua orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Dalam kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi dijelaskan bahwa besok di depan surga ada tempat yang bernama A'raf, tempat yang tinggi. Tempat itu Allah sediakan untuk orang yang telah meneteskan darahnya, mengorbankan jiwanya di jalan Allah, tetapi bersamaan dengan itu dia durhaka kepada kedua orang tua. Orang tua itu dimasukkan ke dalam surga karena surga tidak diperuntukkan bagi seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua, dan dia tidak dimasukkan ke neraka karena Allah mengharamkan api neraka bagi orang yang darahnya menetes karena jihad fisabilillah, maka dia di sana sampai tiba keadilan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, bukankah kita pernah mendengar sosok sahabat Nabi yang bernama Alqamah? Dikenal sebagai ahli ibadah, ahli berjihad, hafal Al-Quran, ahli berjihad, tapi dia menderita karena hidup dunia bahkan saat masa kematiannya. Maka ketahui hadirin semua, karena kelemahan Alqamah dalam beribadah dibarengi dengan buruknya kepada kedua orang tua dan setiap perbuatan yang menyakitkan hati orang tua, maka itu termasuk akhlak yang buruk. Dan setiap orang tua pasti saling mendambakan kekarimah akhlak dari anak-anaknya. Disabda oleh Nabi Muhammad bahwasanya besok ada seorang anak soleh, dia berakhlak mulia kepada kedua orang tuanya. Ketika itu dia sudah berada di depan surga dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalamnya. Namun ada yang menarik teman-teman, anak itu tidak mau masuk dalamnya sampai dia masuk bersama kedua orang tuanya. Kita sama-sama yakin bahwa orang tua sama mendambakan anak-anak yang menolongnya kelak di akhirat ke dalam surga. Teman-temanku semua, setiap dari kita belum pasti orang tua, tetapi setiap di antara kita adalah anak. Betul tidak? Betul. Maka tidak ada yang bisa dibandingkan ketika kita mendapatkan nilai 100 tapi bersama dengan itu akhlak buruk kepada kedua orang tua. Tidak ada yang bisa dibanggakan ketika kita sukses nanti tapi kita tidak pernah membuat senyum bangga kepada kedua orang tua kita. Dan apa yang bisa dibanggakan ketika kita dapat banyak sekali prestasi tetapi kita selalu membantah perintah orang tua kita. Hadirin berbahagia, demikian pidato yang saya sampaikan. Semoga kita bisa menjadi orang yang berbakti kepada orang tua, menjadi anak yang didambakan kedua orang tua karena akhlak kita sehidup di surga dengan orang tua kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.